Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Jianini Fauzia dan juga teman saya Nila Tri Septiani. Di sini kami akan menyampaikan materi pembelajaran dan juga media pembelajaran mengenai materi akar dan juga pangkat. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang akan kami bahas pada kali ini ada 4 topik, yaitu yang pertama ada sifat-sifat operasi bilangan akar, yang kedua sifat-sifat bilangan akar istimewa, dan yang ketiga itu jenis-jenis bilangan akar, dan yang terakhir yang keempat yaitu operasi bilang berpangkat. Baik, langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu mengenai bilangan akar. Untuk sifat-sifat bilangan akar yang pertama itu ada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di sini sudah tertulis rumus yang digunakan untuk operasi penjumlahan bentuk akar dan juga operasi pengurangan bentuk akar. Untuk yang penjumlahan bentuk akar, rumusnya apabila ada A akar C ditambah B akar C, maka jawabannya adalah A plus B akar C. Lalu untuk operasi pengurangan, apabila ada A akar C dikurangi B akar C, maka jawabannya adalah A min B akar C. Di sini sudah ada contoh dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan akar. Kita simak bersama ya. Untuk contohnya, hasil dari 5 akar 2 dikurangi 2 akar 8 plus 4 akar 18 itu berapa? Mari kita bahas bersama. Untuk 5 akar 2 dikurangi 2 akar 8 plus 4 akar 18, untuk yang pertama kita sederhanakan dulu, kita pecah terlebih dahulu, yaitu menjadi 5 akar 2 dikurangi 2 akar 8 nya kita pecah menjadi 4 kali 2 akar 4 kali 2, lalu ditambah 4 akar 18 nya kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 2, lalu kita kalikan yang ada di dalam kurung, hasilnya menjadi 5 akar 2 dikurangi 2 kali 2 akar 2 ditambah 4 kali 3 akar 2 sama dengan 5 akar 2 dikurangi 4 akar 2 ditambah 12 akar 2 menjadi untuk akar 2 nya kita kelompokkan menjadi 1, jadinya 5 dikurangi 4 plus 12 akar 2, jawabannya adalah 13 akar 2. Untuk yang selanjutnya ada sifat-sifat operasi bilangan akar, yaitu operasi perkalian. Untuk rumusnya sendiri yaitu apabila ada akar A dikali dengan akar B, maka jawabannya adalah akar A dikali B. Di sini kami sudah sajikan contoh dari operasi bilangan perkalian akar. Di sini ada contoh hasil dari akar 5 ditambah akar 3 dikalikan dengan akar 5 min akar 3. Berapa jawabannya? Kita bahas bersama, yaitu yang pertama langkahnya adalah mengalihkan antar angka yang di dalam kurung menjadi akar 5 dikali akar 5 dikurangi akar 5 dikali 3 ditambah akar 3 dikali 5 dikurang akar 3 kali 3. Jawabannya adalah 5 dikali 5 akar 25, 5 dikali 3 akar 15, akar 3 dikali 5 akar 15, dan akar 3 dikali 3 akar 9, memperoleh hasil 5 dikurangi akar 15 ditambah akar 15 dikurangi 3, dan jawaban akhirnya adalah 2. Selanjutnya sifat-sifat operasi bilangan akar yang ketiga, yaitu operasi pembagian bentuk akar. Untuk rumusnya sendiri, apabila ada akar A dibagi dengan akar B, maka jawabannya akar A per B. Lalu apabila ada A akar C dibagi dengan B akar D, maka jawabannya A per B akar C per D. Untuk contoh dari operasi pembagian bilangan akar, kami sudah memberikan contoh, yaitu akar 8 dikurangi 2 dibagi dengan 4
plus akar 2. Untuk pengerjaannya, yang pertama kita kalikan terlebih dahulu dengan akar sekawannya, yaitu akar 8 min 2 dibagi 4 plus akar 2 kita kalikan dengan sekawannya, dikalikan dengan 4 min akar 2 per 4 min akar 2. Lalu selanjutnya untuk bilangan pembilang kita kalikan dengan pembilang, dan bilangan penyebut kita kalikan dengan penyebut. Lalu selanjutnya kita kalikan untuk bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung, memperoleh hasil 4 akar 8 dikurangi akar 16 min 8 plus 2 akar 2 per 14. Kita sederhanakan dan memperoleh jawaban akhir, yaitu 5 akar 2 min 6 per 7. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat bilangan akar istimewa. Ada 3, yaitu yang pertama, apabila ada akar A di dalamnya ada akar A lagi, maka jawabannya adalah A dengan ketentuan A lebih dari 0. Untuk yang kedua, sifat istimewa yang kedua yaitu apabila ada akar A dikali B plus ada akar A dikali B lagi, maka jawabannya A dengan ketentuan A min B sama dengan 1. Untuk yang ketiga yaitu apabila ada akar A dikali B dikurangi akar A dikali B dikurangi akar A dikali B lagi dan seterusnya, maka jawabannya adalah B dengan ketentuan A min B sama dengan 1. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai bilangan pangkat. Untuk materi dari bilangan berpangkat yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat positif dengan rumus yang sudah kami sajikan di layar. Apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka jawabannya sama dengan A pangkat M plus N. Lalu apabila ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka jawabannya adalah A pangkat M min N apabila M lebih besar dari N serta B tidak sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya ada apabila ada dalam kurung A pangkat M pangkat N, maka jawabannya sama dengan A pangkat M kali B pangkat N. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu bilangan berpangkat negatif. Apabila ada A pangkat minus N, itu jawabannya sama dengan 1 per A pangkat N atau 1 per A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Lalu yang ketiga ada bilangan berpangkat 0. Apabila ada A pangkat 0, maka jawabannya 1. Lalu yang keempat ada bilangan pangkat pecahan. Apabila ada A pangkat 1 per M itu sama dengan P, dengan P merupakan bilangan positif. Jadi P pangkat M sama dengan A. Baik, setelah mengetahui sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, selanjutnya kita bahas mengenai contoh dari operasi bilangan berpangkat. Untuk yang pertama ada operasi perkalian. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk perkalian rumusnya adalah apabila ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka jawabannya adalah A pangkat M plus N. Di sini kami sudah menyajikan contoh, yaitu soalnya ada 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 2. Jawabannya yaitu 2 pangkat 4 plus 2, jadinya sama dengan 2 pangkat 6. Lalu untuk operasi yang kedua yaitu mengenai operasi pembagian bilangan berpangkat. Dengan rumus sudah dijelaskan tadi bahwa apabila ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka jawabannya sama dengan A pangkat M min N. Di sini kami sudah menyajikan contoh yaitu 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2 berdasarkan rumus menjadi jawabannya yaitu 2 pangkat 4 dikurangi 2, jadi jawabannya adalah 2 pangkat 2. Untuk operasi yang ketiga yaitu mengenai operasi
operasi perpangkatan bilangan berpangkat. Rumusnya yaitu apabila ada A pangkat M pangkat N, maka jawabannya sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Di sini kami sudah menyajikan contoh, yaitu ada 3 pangkat 4 pangkat 2, kita jabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 pangkat 2, yaitu jawabannya sama dengan 3 pangkat 8. Untuk yang keempat yaitu operasi perpangkatan perkalian dua bilangan, yaitu rumusnya apabila A dikali B pangkat M, itu jawabannya sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Di sini kami sudah menyajikan contoh 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 3, lalu dikalikan 2 kali 3 menjadi kita kalikan silang menjadi 2 kali 2 dikalikan 3 dikali 3 sama dengan memperoleh hasil akhir yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu untuk operasi dari bilangan berpangkat yang terakhir yaitu ada perpangkatan perkalian dua bilangan. Apabila A dibagi B pangkat M sama dengan hasilnya adalah A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Di sini kami sudah menyajikan contoh 4 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan, kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 4 dibagi 3 dikali 4 dibagi 3 sama dengan, kita kalikan silang 4 dikali 4 dibagi 3 dikali 3, jawaban akhirnya adalah 4 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi bilangan akar dan juga bilangan berpangkat. Untuk yang selanjutnya, untuk memudahkan dalam memahami materi, kami akan menjelaskan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam materi bilangan akar dan juga pangkat. Untuk media pembelajarannya sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Nila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media yang telah kami buat. Nah, untuk yang pertama, di sini terdapat kotak soal dan di bawahnya terdapat hasil. Nah, di lingkaran di sini ada satuan di mana satuannya itu dari 1 sampai 10. Nah, di sini terdapat puluhan, yang puluhannya itu dari 10 sampai 100. Nah, baiklah, saya akan memberikan soal yang pertama, yaitu 1728. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat dulu di angka yang paling depan. Angka yang paling depan ribuannya itu ada 1. Nah, kita cari di sini angka 1. Angka 10-nya. Nah, di sini angka 10-nya itu 10 pangkat 3-nya itu 1000. Nah, berarti jadinya hasilnya adalah 10. 10 kita taruh di sini. 10. Setelah itu kita lihat angka terakhir. Angka terakhirnya ada di angka 8. Lalu kita lihat di satuannya. Satuannya yang hasilnya 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi kita beri angka di sini 2. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya 10 ditambah 2 adalah 12. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Mari kita buktikan bersama-sama.